Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betari Aura Faula dari kelas 10 TKJ 1 dengan nomor absensi 15 akan membagikan cara mengaktifasikan aplikasi mulai dari penginstalan Windows, penginstalan aplikasi driver, dan penginstalan aplikasi sekaligus cara mengaktifkannya seperti Nitro dan aplikasi Office. Pertama-tama, tancapkan flash disk yang sudah berisi file untuk menginstal Windows, casing, dan klik tombol power. Setelah itu klik delete atau F2 untuk menampilkan tampilan BIOS agar kita dapat menyeting tampilan tersebut. Setelah itu kita masuk standar BIOS fitur, kita klik masuk. Nah, di sini kita atur tanggal dan waktunya sesuai hari dan waktu yang sekarang. Setelah itu kita klik tombol keluar. Setelah itu klik yang Advanced BIOS fitur. Nah, di sini kita pilih yang hard disk drive. Nah, di sini ada dua, yaitu first drive dan second drive. Nah, yang ini kita balik atau kita tukar. Yang first menjadi USB dan yang ke second menjadi merek PC. Setelah itu kita klik keluar, lalu simpan, klik F10 dan enter. Nah, di sini klik tombol enter jika di monitor terdapat tulisan press any key. Jika telat, akan kembali ke tampilan Windows yang lama dan kita harus menyeting lagi tampilan BIOS-nya. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke tampilan penyetingan Windows yang baru. Di sini kita hanya menunggu hingga tampilan Windows yang akan kita setting. Pada tampilan ini adalah penampilan penyetingan bahasa untuk PC yang akan kita gunakan. Setelah itu klik install now dan monitor akan menampilkan lisensi tentang Windows. Nah, setelah itu kita klik I accept atau setuju, lalu klik next. Di sini kita pilih custom advert. Nah, di sini saya hanya akan memformat drive-nya saja atau partition 2. Jadi klik drive option, lalu klik partition kedua dan klik format. Kemudian klik partisi kedua lagi dan klik next. Nah, di sini kita hanya menunggu saja hingga proses installing Windows-nya selesai. Pada proses penginstal Windows yang ini memang memerlukan waktu yang lama. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir atau panik. Jika tampilannya seperti ini, jangan klik restart now atau tombol apapun dan biarkan saja hingga prosesnya selesai. Nah, ini masih proses penginstalan, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau kembali ke Windows yang lama. Nah, pada tampilan ini kita beri nama PC kita. Nantinya nama ini akan muncul pada tampilan lock screen.
sebelum kita memasukkan password jika teman-teman. Nah, di sini untuk memasukkan password, jika kita tidak menggunakan password, kita klik next dan tanda centangnya otomatis kali itu kita hapus karena pada awal tadi kita tidak menggunakan password. Setelah itu kita klik use recommended setting. Pada tampilan ini kita akan mengatur tanggal dan waktunya. Nah, di sini kita tinggal pilih saja kita di negara mana. Karena Indonesia, jadi kita pilih yang waktunya 007 ataupun Indonesia. Setelah itu kita klik next dan tunggu hingga prosesnya selesai. Ini kita sudah berhasil untuk menyeting atau penginstalan Windows. Sekarang saya akan menginstal Drive, aplikasi Drive. Kita masuk ke komputer, lalu pilih flash disk kita, lalu pilih file Drive Pack 16, 19, 10, kita masuk dan kita akan mendownload aplikasi Drive Pack 16, 10 tadi yang filenya bertipekan aplikasi. Ini adalah proses pemindaian perangkat keras dan mencari driver yang cocok di Drive Pack. Nah, setelah di scan tadi tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita scroll, kita pilih select all dan kita pilih lagi update and install. Kita pilih install driver. Setelah itu kita klik start installation. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik install this driver software anyway. Setelah itu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Jika ada seperti ini, kita berhenti untuk mendownload. Ini kita klik yang no. Nah, di sini akan melanjutkan lagi penginstalan drivernya. Jika muncul seperti ini adalah peringatan untuk jika kita setelah menginstal ini, komputer kita akan merestart otomatis. Jadi kita pilih yes dan ini sedang merestart. Proses penginstalan drivernya sudah selesai. Kita akan cek, klik file, lalu klik kanan komputer. Kita pilih properties. Setelah itu kita pilih device manager untuk mengecek apakah tadi drive-nya sudah terinstall semua atau belum.
Nah, di sini kita buka semuanya untuk mengecek jika ada tampilan peringatan seperti tanda seru di dalam segitiga berwarna kuning, jadi itu belum terinstall. Untuk menginstalnya kita tidak usah mendownload dari awal, tetapi sambungkan PC-nya dengan koneksi internet. Lalu klik drive mana yang belum terinstall, lalu install saja drive yang belum install tersebut. Nah, di sini kita cek sudah tidak ada yang tanda peringatan. Jika terdapat peringatan, teman-teman tidak usah khawatir karena ada beberapa PC yang belum mendukung adanya drive tersebut. Setelah itu kita close saja jika sudah selesai. Sekarang saya akan mengaktifkan aplikasi. Kita pilih file, klik USB atau flash disk kita, dan pilih file yang sudah kita sediakan untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Lalu kita buka filenya. Nah, pertama-tama download dulu 7-zip. Klik yes. Nah, ini klik install. Tunggu hingga proses misal selesai, lalu klik close. Setelah itu klik WinRAR. Kita akan mendownload WinRAR-nya. Pilih yang silent, English itu kita klik yes. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali lagi, dan setelah dua aplikasi ini kalian bebas mau mendownload yang mana dahulu, tapi saya akan mendownload Keylet dahulu. Klik next hingga tampilannya penginstalan. Di sini kita hanya menunggu saja hingga proses penginstalannya selesai. Kita klik finish. Ini sudah selesai. Setelah itu saya akan mendownload VirtualBox. Klik next. Nah, pada tampilan ini saya akan menghapus semua tanda centangnya atau menghilangkan tanda centangnya, lalu klik next. Ini sedang proses penginstalan. Klik yes. Nah, ini kita klik lagi install. Klik install lagi. Ini juga sama. Nah, yang ini kita hilangkan tanda centangnya, lalu klik finish. Setelah itu saya akan mendownload Nitro.
Nah, ini saya hanya akan menggunakan nitro, jadi saya hanya mencentang nitronya saja dan membuang tanda centang pada dua aplikasi lainnya. Setelah itu saya klik yes. Kita tunggu saja proses penginstalan ini hingga selesai. Setelah penginstalan selesai, kita hilangkan tanda centangnya, lalu klik finish. Setelah penginstalan nitronya selesai, saya akan menginstal aplikasi Office. Pilih file yang tadi, kita pilih Office 2016, klik Office. Nah, di sini ada dua jenis setup 32 dan Office bersetup 64. Untuk melihat, kita klik komputer, lalu properties. Kita lihat jika RAM PC-nya tersebut 2 GB, maka kita menggunakan 32 byte. Jika RAM-nya 4 GB, maka kita bisa menggunakan yang 64 byte. Karena PC ini hanya memiliki 2 GB RAM, jadi saya hanya akan menggunakan setup yang 32. Setelah itu kita tunggu proses penginstalan Office hingga selesai. Ini kita klik close. Sekarang saya akan mengecek apakah Office ini sudah teraktivasi ataupun belum. Jika ada tanda seperti ini, jadi ini belum diaktifasi. Ini harus diaktifasi, jadi saya akan mengaktifasikannya. Kita kembali ke file yang sudah kita siapkan. Pilih file yang kita gunakan untuk mengaktifasikannya. Kita install. Akan muncul seperti ini. Saya akan meminggirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih aktivasi. Kita pilih aktivasi Office karena kita akan mengaktifasikan Office. Kita coba lagi, nggak pilih. Sepertinya terjadi kesalahan atau trouble, maka saya close. Ternyata ada aplikasi Keylet yang belum terekstrak filenya, jadi saya akan mengekstrak filenya terlebih dahulu agar proses pengaktifan Office-nya dapat dilakukan. Nah, ini adalah proses pengekstrakan file pada aplikasi Keylet. Tunggu hingga proses pengekstrakan ini selesai. Setelah itu kita pilih done. Sekarang saya akan mencoba lagi untuk mengaktifasikan Office-nya. Pilih file yang sama, setelah itu kita download. Pilih aktivasi. Nah, ini kita memiliki aktivasi Office, klik OK.
Ini adalah mereknya. Kita klik saja. Jika masih terdapat tulisan running, jangan klik close ataupun apapun. Tunggu hingga tampilannya ini runningnya hilang. Jika sudah, kita klik yes. Kita close. Nah, sekarang saya akan mengecek apakah Office-nya tadi masih belum diaktifasikan atau sudah diaktifasi. Caranya sama. Nah, ini dia, ini sudah teraktivasi aplikasi Office-nya ini. Ini untuk semua Office ya, sudah mencakup semua Office, jadi tidak perlu mengaktifasikannya satu-satu. Sekarang saya akan mengaktifkan Nitro yang sudah saya download tadi. Kita pilih file untuk mengaktifasikannya, kita buka lalu kita copy dan taruh di local disk C. Di local disk C ini saya akan memilih program file. Saya pilih Nitro. Kita buka lagi hingga tampilannya filenya banyak seperti ini. Lalu saya akan salin di sini. Continue. Nah, ini sudah tersalin di sini. Saya buka lalu klik yes. Klik tombolnya di bawah tulisan backup. Nah, jika ada seperti tulisan down, kita close, artinya itu sudah selesai. Setelah itu close. Sekarang saya akan mengecek apakah aplikasi Nitro-nya ini sudah teraktivasi atau belum. Saya akan mencoba menuliskan teks. Jika semua fiturnya sudah terbuka semuanya, jadi Nitro-nya ini sudah berhasil teraktivasi. Tetapi jika masih ada yang terkunci fiturnya, jadi Nitro-nya ini belum berhasil untuk diaktifasi. Nah, ini sudah teraktivasi Nitro-nya. Setelah berhasil, saya akan close. Nah, itu tadi cara mengaktifasikan aplikasi. Kesimpulannya adalah untuk penginstalan Windows, jika data-data kita tidak ingin hilang, pada bagian partisi kita hanya perlu menghapus partisi yang kedua atau drive C. Setelah itu, untuk penginstalan yang harus pertama kita lakukan adalah menginstal 7-zip dan WinRAR terlebih dahulu. Jika dua aplikasi tersebut tidak terinstal, maka proses penginstalan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Untuk penginstalan Nitro dan Office, jika belum diaktifkan, maka beberapa fitur yang
berada pada aplikasi tersebut akan tertutup dan terkunci. Jika terbuka, maka hanya akan untuk beberapa waktu saja atau masa percobaan. Setelah diaktifkan, fitur pada aplikasi tersebut dapat digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.